kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Shalom, saudaraku dimanapun engkau berada. Kita berjumpa kembali dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Dan saya sangat percaya bahwa ketika engkau melihat dan mendengar tayangan ini, maka engkau adalah orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita banyak kali menemukan orang-orang yang bertanya kepada kita. Apalagi kalau mungkin kita ini adalah sebagai seorang yang mengajari firman Tuhan. Karena ada orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Pak, saya sudah berdoa dan berdoa, tetapi doa saya kok belum dijawab Tuhan. Bahkan saya belum melihat doa saya Tuhan jawab. Mungkin Tuhan belum mendengar atau yang lebih dari itu." Saya hanya tersenyum dan berkata, mari kita lihat firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita lihat di bagian B saja firman Tuhan ini, yang berkata bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin.
Nah, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka dikatakan ada doa yang disampaikan oleh orang yang benar. Pertama, doa orang yang benar yang telah dibenarkan hidupnya oleh kebenaran firman Allah, oleh kehidupan di dalam Tuhan, dan dia selalu hidup dalam kebenaran Allah. Artinya, orang itu sendiri memisahkan diri dari hidup dalam dosa, sehingga membuat doanya yang disampaikan kepada Tuhan ada kuasa yang bekerja di sana dan menjawab doanya. Karena dikatakan sangat besar kuasanya. Untuk kita bisa melihat kuasa yang besar itu bekerja dalam doa kita, pertama, kita harus dibenarkan oleh kebenaran firman Allah dan kita harus hidup dalam kebenaran, yaitu kita memisahkan diri dari hidup di dalam dosa. Sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran itulah yang akan membuat kita melihat kuasa besarnya kuasa doa kita. Kalau orang hidup dalam kebenaran, berarti ada orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Artinya dia hidup di dalam dosa, atau dia memelihara dosa, atau dengan kehidupan dalam dosa dia merasa sudah biasa, atau dia tidak merasakan apa-apa lagi karena dia sudah biasa hidup dalam dosa itu. Sehingga membuat ketika dia berdoa, dia sudah oke dalam doanya. Kata-katanya mungkin sudah disusun, waktunya dia sudah ambil, tetapi doanya belum dijawab. Bahkan dia tidak mendapatkan jawaban dari doanya. Maka saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, ingat, kalau engkau hidup dalam kebenaran, atau kalau engkau sebaliknya tidak hidup dalam kebenaran, tetapi hidup dalam dosa, maka saya mau katakan, doamu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Yesaya 59 ayat 2 dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan adalah dosamu. Jadi berhenti hidup di dalam dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran Allah yang sudah memerdekakan engkau. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka kalau ada konflik-konflik kecil di dalam rumah tanggamu, misalnya antara engkau dan suami, istri dan suami, atau orang tua dengan anak, segera bereskan. Karena di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 7, itu juga menjelaskan tentang kehidupan yang ada di dalam keluarga harus tetap dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga dengan kebenaran Allah, dalam hidup dalam kebenaran, maka hal itulah yang akan membuat engkau tidak akan melihat kuasa dari doamu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Termasuk ketika kita berdoa, kita salah berdoa dengan tujuan yang hanya memuaskan diri kita sendiri, sehingga membuat kita tidak melihat jawaban dari setiap doa-doa kita. Ada juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menentukan waktunya yang tepat untuk kita menerima setiap jawaban doa kita. Maka mulai dari sekarang saudaraku, untuk kita bisa melihat kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita, hiduplah dalam kebenaran. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita ragu, maka kita tidak akan melihat jawaban dari doa kita. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan ajaib dan hebat, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Engkaulah Allah yang menjawab setiap doa kami. Kalau kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka kasih karunia-Mu akan menolong kami untuk kami dapat melihat kuasa dari setiap doa kami. Kalau ada umat-umat Tuhan hari di dalam pergumulan besar, dan mereka berdoa kepadamu, dan mereka mau hidup dalam kebenaran-Mu, maka Tuhan, hamba berdoa, biar doa mereka Tuhan menjawab dari tempat tinggi. Dan ketika mereka sampaikan dengan penuh percaya tanpa ada keraguan, maka Tuhan jawablah setiap doa mereka.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah mereka dan dijadikan mereka umat pemenang. Doa mereka dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau menjalani hari ini bersamamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.